Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jam 12 siang ya. Ini sedang perjalanan ke Jakarta dari Surabaya. Kemarin ada kegiatan di kampus melakukan pengujian material shaft dan rudder stop. Oke, sesuai janji saya di TokTok dan IG, saya ingin membahas masalah kejadian yang terjadi di Bali ya, pelayaran dari Banyuwangi ke Bali gitu, di Selat Bali itu. Nah, cuma di sini sebelum saya lanjut ke pembahasannya, kita ya tentunya sebagai orang yang berhidup sosial, kita harus mengucapkan ya berbelasungkawa lah ya, dan harapannya mudah-mudahan sudah ditemukan. Saya sih belum update. Kemarin ada info kalau beberapa penumpang itu belum ditemukan ya, mudah-mudahan hari ini sudah ditemukan semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan kejadian tersebut tidak berulang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin membatasi masalah ini, atau saya membuat disclaimer dulu sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, karena saya khawatir akan menjadi bahan yang lebih dalam lagi, perbincangan lebih dalam lagi, karena ini cukup itu deh, sudah banyak yang tahu ya. Jadi yang akan saya sampaikan nanti ini mungkin hanya sebatas lingkup kerja saya, dan tentunya ini saya sampaikan untuk adik-adik yang sedang sekolah perkapalan, kemudian atau teman-teman yang pengen tahu kapal gitu. Saya tidak membahas mengenai detailnya, penyebabnya apa, kemudian kenapa bisa seperti itu, siapa yang bersalah, terutama itu ya. Saya tidak mengarah ke situ karena di sini saya bicara masalah teknisnya saja. Kemudian ya itu disclaimernya. Nah, kemudian kemarin ada yang nanya, Pak, kira-kira kenapa gitu di area engine room itu, karena beritanya kemarin kan, nah ini kamu lihat beritanya itu terjadi kebocoran di engine room, kemudian kapalnya miring lalu tenggelam. Nah, ada pertanyaan, kenapa di engine room, kerusakan apa yang terjadi di engine room itu sehingga bisa menyebabkan air laut masuk, kemudian bisa membuat kapal menjadi miring dan terbalik lalu tenggelam gitu. Sekali lagi, ini hanya untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar tentang kapal, supaya tujuannya nanti ketika mereka membangun kapal atau mendesain sebuah kapal bisa mempertimbangkan kejadian-kejadian ya, supaya tidak terjadi lagi, mempertimbangkan kejadian-kejadian seperti ini. Oh, di sini harusnya saya kasih ini, di sini harusnya saya ikut aturan ini gitu. Tidak mengabaikan ya. Terlepas dari kapal itu perombakan atau modifikasi dari kapal apa menjadi kapal penumpang, itu saya tidak bahas detail itu gitu. Saya ingin menunjukkan sesuai pertanyaan yang ada di TokTok dan di Instagram, yaitu kenapa kok itu bisa terjadi, Pak? Di daerah kamar mesin itu kemungkinannya apa yang rusak sehingga air itu bisa masuk ke kamar mesin dan bisa membuat kapal itu menjadi tenggelam atau terbalik lalu tenggelam gitu. Di engine room itu yang pertama, air, akses masuk air di engine room itu satu karena adanya crack ya, misalnya retak di las-lasan atau misalnya bocor di platnya yang sudah tipis gitu ya. Saya tidak membahas, saya ulangi lagi, saya tidak membahas, loh Pak, kenapa kalau udah tipis kok dibiarin. Itu urusan lain ya. Ada yang menganalisa sendiri, ada yang membuat penelitian sendiri atau pengkajian sendiri, kenapa itu udah tipis kok masih diizinkan belayar. Saya tidak membahas ke situ. Saya hanya membahas masalah kemungkinan ketika platnya udah tipis, kemudian dia kena karang atau mungkin kena apa, kena beban dia sendiri ya, karena bebannya itu begitu gede dan beban per meternya itu tadi tidak mampu disangga oleh sisa ketebalan plat itu, atau mungkin karena korosi ya, di pengelasannya korosi, kemudian itu terjadi crack lalu air masuk melalui lubang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di kapal itu ada sicas ya, ada sicas. Sicas ini dihubungkan ke pendingin, ke balas, ke pemadam ya. Nah, sicas-sicas ini semuanya menggunakan material yang korosif ya, dari platnya, pipanya, kemudian valve-valve-nya itu semuanya korosif, tidak ada yang permanen
seumur hidup tidak ada. Nah, kemungkinan air masuk ke dalam engine room itu juga karena komponen perlengkapan seperti balas, pemadam, kemudian pendingin mesin seperti itu. Ketika ada keropos, kemudian dia lupa nutup valve besar yang di si-jas itu, sehingga terjadi rembesan kemudian makin gede dan akan ada air makin banyak di engine room itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu di steering tube, yaitu lubang poros baling-baling. Di situ kalau misalnya packingnya, terutama yang pelumasan menggunakan air ya, karena pelumasan itu ada beberapa jenis, salah satunya yaitu menggunakan air. Nah, ketika rimes packingnya itu kurang kenceng atau rimes packingnya udah habis karena gesekan dengan antara shaft propeller dengan rimes packing ketika berputar, itu dia menjadi kecil, kemudian ada air masuk dan ya itu akan terjadi luberan serta ada akses air masuk ke dalam engine room. Itu yang beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, atau kita bahas bahasanya itu kemungkinan air masuk itu melalui apa sih di engine room itu. Nah, kalau sudah masuk, kenapa kok bisa membuat kapal itu menjadi oleng, Pak, atau miring kemudian tenggelam? Oke, kita bahas miringnya dulu sebelum nanti kita bahas yang tenggelamnya. Jadi di kapal itu ada sekat-sekat ya, ada sekat memanjang, ada sekat melintang. Semuanya itu untuk mengurangi free surface effect atau free surface moment gitu ya. Makanya perlu ada sekat melintang, ada sekat memanjang. Selain itu juga ada swashbar head, sekat-sekat yang berlubang. Semuanya itu untuk mengurangi yang namanya free surface effect itu. Nah, ketika engine room terisi air, kemudian dia karena begitu luas, karena kena terpaan angin atau mungkin karena gelombang, kapalnya miring ke kanan, miring ke kiri karena free surface effect-nya terlalu gede, sehingga pada saat miring ke kanan dia tidak bisa kembali ke kiri, maka itu akan mengakibatkan kapal itu miring. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya lihat kapal penumpang itu wajib dilasing. Ya, dilasing. Lasing itu apa sih? Pengikatan ya. Jadi muatan di atas geladak apapun, baik kontainer, kendaraan, kemudian kayu misalnya, kayu ulok segala macam, itu harus diikat. Supaya apa? Ketika kapal itu miring, dia tidak bergerak. Karena kalau dia bergerak, dia tidak bisa kembali lagi. Misalnya contohnya mobil, ada di keterangan video yang di Tok-Tok itu, saya tidak bisa tampilkan di sini ya, karena ya itu tadi, itu bukan ranah saya, bukan wewenang saya untuk membahas siapa yang salah, kemudian kenapa dibiarkan seperti itu bukan. Saya hanya membahas masalah teknisnya saja. Ya, jadi ada namanya lasing itu tadi. Ketika kapal miring lalu muatannya di atas geladak itu tadi bergeser, maka pasti dia tidak akan bisa kembali lagi. Itu akan menyebabkan kapal semakin miring kemudian tenggelam. Seperti itu ya. Lalu satu lagi di engine room, selain sekat tadi, kemudian lasing tadi, ada satu kemungkinan juga kenapa kapal itu ketika engine roomnya penuh dengan cairan atau penuh dengan air yang dari bocor entah dari mana ya, itu bisa membuat kapal itu menjadi tenggelam. Mungkin saja ya, ini untuk adik-adik, sekali lagi untuk adik-adik ketika mau mendesain kapal, fluid blank kalau kalian diajari, pasti diajari di sekolah perkapalan, pasti diajari namanya diagram kebocoran. Itu untuk menentukan jumlah sekat memanjang, jumlah sekat melintang di kapal itu, dengan tujuan supaya ketika ya, dengan tentunya dengan permeabilitas masing-masing ya, dia di engine room itu permeabilitasnya berapa, di area kargo permeabilitasnya berapa, itu ada aturannya. Nah, fluid blank ini untuk menentukan panjangnya kompartemen di bawah geladak. Ya contohnya engine room, misalnya kamu mau lebih leluasa gitu ya, dengan muatan di kargo yang permeabilitasnya sudah di atas 95%. Kemudian di engine room kamu buat dia luas sekali, ya, luas sekali. Ketika ada air masuk ke situ, maka kapal tidak memiliki daya apung lagi, sehingga pada saat ada kebocoran, mungkin ada kebocoran akibat plat tipis, atau mungkin karena crack yang terjadi di las-lasan, atau mungkin karena lupa nutup valve pada saat setelah dock atau apa, kemudian ada pipa bocor yang menyebabkan air masuk ke dalam engine room. Ketika engine room sudah penuh, maka kapal akan kehilangan daya apungnya dan kapal akan langsung tenggelam.
Itu deh. Jadi makanya di sini saya tekankan untuk adik-adik kalau misalnya mau mendesain sebuah kapal, hitung roda beleng, sudah diajarkan itu. Ya. Ini saya sudah mau sampai ini udah dari Semarang tadi. Kemudian ini sudah mau Cirebon. Cirebon rencananya pukul 2 ya, 14 berapa gitu. Setelah itu tiba di Jakarta ya. Nah, kita lanjut mengenai beberapa pertanyaan yang ada di TokTok dan Instagram, yaitu berapa lama sih Pak kapal itu tenggelam ya, dari misalnya terjadi kebocoran gitu. Itu tidak bisa kita prediksi ya, tidak bisa kita tentukan atau tidak bisa kita perkirakan ya, tergantung volume atau debit air yang masuk ke dalam tangki kapal tersebut ketika terjadi kebocoran ya. Itu lalu apa tadi pertanyaan berikutnya ya, lalu siapa saja yang bertanggung jawab Pak kalau ada kejadian seperti ini? Sekali lagi saya tidak membahas itu, tentunya nanti semua instansi yang terkait akan diinvestigasi ya, diinvestigasi, entah itu sah bandarnya atau misalnya kalau kapalnya kelas ya tentu surveyor kelasnya atau kelasnya akan dimintai keterangan ketika ditemukan oh dia bocor karena platnya sudah tipis gitu. Nah, kelasnya akan dipanggil, kenapa kapal ini platnya udah tipis, kemarin waktu dok kok tidak dilakukan penggantian, semuanya itu. Tapi itu kita tidak bahas sedetil itu ya, kita tidak bahas detail itu. Saya hanya tunjukkan sesuai pertanyaan kalian ya. Kemungkinannya air masuk ke dalam engine room itu apa, kemudian kalau sudah masuk resikonya apa, sudah saya jelaskan tadi, adanya free surface moment, kemudian adanya engine room yang terlalu panjang sehingga permeabilitasnya gede, kemudian dia bisa mengurangi daya apung seperti itu. Saya tidak membahas mengenai siapa yang salah, harusnya ini, harusnya itu, tidak ya. Tapi kalau kalian tanya yang nantinya akan dipanggil, yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab ya, mungkin yang lebih tepatnya yang akan dimintai keterangan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Semuanya tujuannya untuk memitigasi supaya ke depan tidak terjadi lagi. Lalu di TokTok tadi ada komentar ini ya, Pak coba dilihat historinya, itu kayaknya hasil konversi ya. Memang waktu itu tidak diizinkan kapal dari LCT karena kebutuhan ya. Dulu itu karena kebutuhan, kapal penumpangnya kurang, kemudian kebutuhan untuk menyeberang di situ itu tinggi sekali, sehingga landing craft itu dimodifikasi menjadi kapal penumpang lalu dipakai untuk berlayar di perairan tersebut. Tapi sekarang sudah tidak bisa, tidak diizinkan. Nah, lalu dari kejadian ini saya sebagai di bidang perkapalan, harapan saya ya, mungkin harapan teman-teman juga, dulu sudah diwajibkan bahwa kapal yang mengangkut muatan orang atau berpenumpang itu wajib double bottom. Itu saya rasa dulu sempat saya bantah karena yaitu tadi, kalau kita lihat modifikasi dari landing craft itu, tangki-tangki di depan engine room itu sudah cukup banyak, sehingga asumsinya kalau misalnya bocor di satu kompartemen ya, di satu kompartemen dia pasti masih akan mengapung gitu. Nah, ini kemudian ini terjadi bocornya itu di engine room, yang mana engine room itu volumenya lebih gede dari kompartemen-kompartemen yang ada di depannya. Ya mungkin saja ya itu bocornya tidak hanya di engine room, sudah terjadi kebocoran di beberapa kompartemen di depan, kemudian ditambah lagi dengan kebocoran di engine room, lalu ditambah lagi dengan kondisi cuaca, mungkin ditambah lagi dengan muatan yang tidak dilasing gitu ya. Jadi harapan kami sekali lagi supaya ke depan itu gimana ya, banyak sekali sebenarnya yang perlu dipikirkan oleh teman-teman R&D ya, di BKI itu R&D ya. Kok R&D sih? Teman-teman di kelas dan di perhubungan itu di divisi apa ya, Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Ya mudah-mudahan mereka dengan adanya kejadian-kejadian ini, mereka melakukan suatu riset, kemudian nanti ditemukan aturan baru, tidak perlu harus semuanya mengadopsi dari aturan orang bule gitu. Kita harus punya ini sendiri apa? Kak kerungu tadi? Kerungu Kak? Ya wes. Ya,
Jadi tidak semuanya harus mengadopsi dari aturannya bule. Jadi harapan kami dari kejadian banyak sekali, bukan hanya kapal penumpang ini, ada tongkang patah. Itu sebaiknya teman-teman yang di bagian riset di kelas dan di perhubungan itu melakukan satu riset dan nanti akan menemukan satu kesimpulan bahwa oh kapal ini itu kalau misalnya mau lebih safe dia harus ditambah ini. Dan misalnya contohnya di engine room harus di double bottom juga, karena kebanyakan kalau aturan double bottom itu kan di area kargo saja ya, di engine room tidak, bukan tidak ya, kalau mau memberikan konstruksi double bottom di engine room itu akan sangat susah karena di situ ada mesin yang mana posisi mesin itu harus di bawah, dan kalau dia dikasih double bottom di situ itu tidak memungkinkan. Ya mungkin saja di area di bawah mesin tidak perlu double bottom, tapi plat di bawah mesin tadi itu harus minimal 2 kali plat lainnya itu. Misalnya seperti itu misalnya saja. Karena kalau misalnya di kanan kiri mesin yang bisa dipasang double bottom kan ketika dia platnya normal ya sesuai perhitungan ketebalan plat minimum itu dia dipasang plat minimumnya. Tapi yang di bawah engine, karena kalau misalnya dia bocor tidak ada cover, tidak ada perlindungan double bottom itu tadi, maka dia wajib 2 kali atau 3 kali ketebalan plat yang lainnya. Ya mungkin dari penelitian atau riset teman-teman nanti akan menghasilkan satu kesimpulan yang seperti itu. Itu harapan kami untuk di itu. Kalau di area depan, di area kargo bisa dipasang double bottom seperti itu, Rek. Ya. Oke. Ya Rek ya, jadi itu saja. Sekali lagi disclaimer, bahasa kalau di video-video itu disclaimer, kalau di tugas akhir ya di karya ilmiah itu batasan masalah. Jadi batasan masalah di video ini atau disclaimer di video ini saya tidak menjudge siapa yang salah, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, kenapa itu bisa terjadi itu karena kesalahan si A, si B, tidak. Saya hanya menjelaskan masalah teknisnya saja kenapa itu bisa terjadi, dari mulai kebocoran, kemudian karena ada freeze effect, karena ada jarak dari kompartemen si engine room yang terlalu panjang, ya itu tadi sudah saya jelaskan. Itu saja, tidak membahas mengenai yang menjadi kewajiban dan wewenang orang lain seperti itu. Ya, kita lanjut perjalanan masih ada sekitar 4 jam lagi. Mudah-mudahan nanti di Jakarta bisa sharing-sharing lagi apa yang saya dapatkan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.